Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya. Dan semoga bisa dihindarkan dari virus COVID-19 yang saat ini sedang menyebar di seluruh dunia. Dan banyak-banyak berolahraga dan tetap semangat dalam mengikuti semua aktivitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tolak ukur keberhasilan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan diri saya. Nama saya Hanus Jaka Surya. Tempat tanggal lahir saya Palu 26 Oktober 2000. Asal saya dari Sidoarjo. Agama saya Islam. Dan riwayat pendidikan saya 2007 sampai 2013 di SDN Watu Bolong 2 Krian, 2013 sampai 2016 di SMP Muhammadiyah 6 Krian, 2016 sampai 2019 di SMA Al Islam Krian, dan 2019 hingga sekarang di Universitas Internasional Indonesia. Lalu ada pengalaman organisasi saya, yang pertama menjadi staf PJK dalam acara logistik dan tahun 2020, lalu menjadi staf perkap dalam OPAK Prodi Teknik Logistik 2020, lalu menjadi staf ahli di Kominfo Hima Teklog 2020 sampai 2021. Lalu untuk hobi saya yaitu berenang, bermain game, dan menonton film. Kemudian ada skill saya yaitu Corel Draw. Sebelum ke materi, ada rules yang harus dipatuhi ya teman-teman. Yang pertama dilarang makan dan minum. Kedua dilarang tidur, harus menggunakan materi secara baik. Lalu dilarang mengoperasikan HP. Kemudian diaktif dan harus semangat dalam mengikutinya. Baik, tak lama-lama saya akan menjelaskan tolak ukur keberhasilan. Ada dua pengertian. Yang pertama, suatu patokan terukur yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan. Yang kedua, suatu sasaran minimal yang ditentukan dalam perencanaan suatu kegiatan. Jadi teman-teman ketika mengikuti suatu kegiatan harus memiliki suatu patokan agar acara tersebut bisa dikatakan berhasil atau tidak, dan atau sasaran minimalnya seperti itu. Lalu fungsi dari tolak ukur keberhasilan yang pertama mengukur tingkat keberhasilan. Jadi teman-teman bisa mengukur tingkat keberhasilan suatu acara tersebut dengan TUK ini. Lalu yang kedua memberikan objektivitas evaluasi. Jadi teman-teman ketika mengikuti kegiatan pasti ada evaluasi, dan evaluasi tersebut termasuk dalam fungsi dari TUK. Lalu yang ketiga, menyempurnakan kegiatan di kemudian hari. Jadi teman-teman ketika saat ini sedang mengikuti acara A dan di kemudian hari mengikuti acara A lagi, maka akan bisa menyempurnakan acara yang kalian ikuti di kemudian hari tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Lalu syarat pembuatan TUK ada dua, yaitu menggunakan bahasa yang jelas. Lalu yang kedua tidak menggunakan kata-kata ambigu seperti kata anu. Kata anu itu memiliki banyak makna ya teman-teman. Maka tidak bisa dijadikan kata untuk membuat TUK. Lalu hal-hal apa yang dapat dijadikan TUK? Ada 4. Yang pertama waktu, kedua partisipasi, ketiga anggaran atau dana, dan keempat organisasi atau kepanitiaan. Misal yang waktu, teman-teman mengikuti kegiatan yang dimulai jam 9 sampai jam 4, dan acara tersebut harus dimulai tepat waktu dan berhenti tepat waktu juga, dan itu bisa dikatakan berhasil atau sukses. Lalu partisipasi, ketika teman-teman mengikuti suatu kegiatan dan partisipasi atau peserta tersebut melebihi target, bisa dikatakan acara tersebut berhasil. Lalu anggaran atau dana,
ketika teman-teman mengikuti kegiatan dan anggaran tersebut, kita memiliki anggaran melebihi ekspektasi, itu bisa dikatakan berhasil. Eh, Lalu organisasi atau kepanitiaan. Jadi teman-teman ketika mengikuti kepanitiaan itu bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan kalian, seperti itu. Lalu teknik merumuskan tolak ukur keberhasilan ada dua, yaitu yang pertama ukuran-ukuran dilakukan secara kuantitatif. Jadi misal peserta yang mengikuti kegiatan yang kalian ikuti itu bisa dihitung menggunakan angka seperti 100 orang atau 120 orang begitu. Dan itu bisa dikatakan sukses apabila melebihi targetnya. Lalu mencantumkan mutu minimal. Seberapa minimalnya mutu acara kegiatan yang kita ikuti, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.